Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, faman yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jemaah maghrib rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya yang sudah diberikan kepada kita. Semua kenikmatan yang tidak mungkin bisa kita menghitung-hitungnya. Semua diberikan oleh Allah, tanda kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Sudah semestinya, sudah sepantasnya kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kita awali kajian kita dengan sedikit mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin hari ini lagi ditimpa musibah sakit, baik dirinya sendiri maupun keluarganya maupun anak cucunya. Mudah-mudahan Allah senantiasa segera memberi kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa sakit. Dan kita harus yakin bahwasanya bagi kaum muslimin semuanya adalah bernilai kebaikan. Ketika kita ditimpa sakit musibah dan kita bersabar, insyaallah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dengan sakit yang diderita oleh kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian kita tentang birrul walidain, ya, tentang wasiat Luqmanul Hakim, seorang hamba Allah yang diberi hikmah oleh Allah, diberi kemampuan untuk memahami ilmu-ilmu Allah dengan benar, sehingga beliau diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat yang ke-30, yaitu surat Luqman. Panjenengan bisa menghafalnya untuk dijadikan wiridan, untuk dijadikan bacaan salat, terutama salat-salat ketika panjenengan salat sendirian. Ya, kalau salat berjamaah, karena memang harus mempertimbangkan jamaahnya sehingga tidak bisa terlalu panjang, ya, kecuali memang yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang batasan-batasan berapa panjang surat-surat yang harus dibaca dalam setiap sholat fardu. Ini semuanya monggo untuk bisa diamalkan secara masing-masing. Ketika panjenengan mungkin bisa menghafal 1-2 juz, silakan untuk dibaca sendiri, digunakan untuk sholat, ya, sewaktu kita sholat sendirian, gitu. Jamaah rahimakumullah, kita sebagai manusia yang rata-rata hari ini mungkin yang hadir di sini sudah mencapai usia dewasa, usia 40 tahun ke atas, ya, kecuali beberapa gelintir yang masih di bawah itu. Allah sudah memberikan wanti-wanti kepada kita, manusia-manusia yang diberi oleh Allah kenikmatan bisa mencapai usia 40 tahun ke atas. Ya, ketika seorang manusia sudah mencapai usia 40 tahun ke atas, berarti nikmat Allah sudah sempurna diberikan kepada kita.
baik secara fisik maupun secara akal maupun secara kenikmatan, semuanya sudah diberikan. Ya, ketika kita masih anak-anak, kita belum bisa merasakan seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah, baik dari kenikmatan fisik, biologis maupun kenikmatan yang lain. Begitu juga ketika kita masih remaja, ya. Akan tapi ketika kita mencapai usia dewasa, Allah sudah memberikan kita kemampuan untuk menikmati semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Sehingga sangat pantas, sudah seharusnya bagi umat manusia, bagi manusia secara umum, ketika sudah mencapai usia 40 tahun ke atas, untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita alhamdulillah, ya, di akhir-akhir usia kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mendekatkan diri. Allah mewasiatkan di dalam surat Al-Aqaf ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan. Allah mewasiatkan kepada manusia agar senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sekali lagi, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah sebuah perintah Allah Azza wa Jalla, wasiat langsung dari Allah, yang harus kita sebagai hambanya, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita harus menjalankannya. Ketika Allah mewasiatkan sesuatu, ini hukumnya menjadi wajib bagi kita. Dan ketika kita melanggarnya, itu akan membuat kita berdosa, dosa yang sangat besar ketika kita durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kurang lebih artinya, barang siapa yang mempunyai orang tua yang sudah usia lanjut tapi tidak dapat memasukkan dirinya ke dalam surga, sungguh celaka. Ya. Makanya berbahagialah panjenengan semuanya yang sudah usia 40 tahun ke atas tetapi masih punya orang tua. Masih ada ladang untuk berbuat kebaikan, ladang untuk mencapai surganya Allah. Dinikmati itu semuanya, mumpung masih ada kesempatan. Jangan malah mendurhakainya. Ini, ya. Dan kita juga akan meneruskan generasi-generasi di bawah kita, anak-anak kita. Dari mulai ketika kita usia kedewasaan kita punya anak yang sudah mulai berinjak dewasa, ya, bekali dengan ilmu-ilmu syariat. Ya, tanamkan dalam diri anak-anak kita bahwa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu wajib hukumnya, dan meninggalkannya adalah dosa besar, hanya sedikit di bawah dosa syirik. Kemarin sudah kami jelaskan bahwasanya perintah berbuat baik kepada kedua orang tuanya berdekatan dengan perintah menyembah kepada Allah, berdekatan dengan perintah jangan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ini maknanya apa? Maknanya birrul walidain ini perintah yang agung yang harus dijaga oleh kita sebagai umat manusia ataupun secara umum, ya, dan umat Islam secara khusus. Allah menggambarkan bagaimana orang tua kita, ibu kita utamanya, ya, dalam ayat selanjutnya, hamalathu ummuhu kurhan, ya, dan sudah mengandungnya ibunya dalam keadaan yang susah. Wa wada'athu kurhan, ya, mengandungnya susah, melahirkannya juga susah. Itu digambarkan oleh Allah. Memang, ya, kaum ibu yang bisa merasakan bagaimana susahnya ketika mengandung, ya, bagaimana sakitnya ketika melahirkan. Belum lagi masa-masa pertumbuhannya, bagaimana mengasuhnya sedemikian rupa. Wa khamluhu wa fisaluhu 30 syahran, kata Allah. Mengandung dan menyusui selama 30 bulan.
Kenapa disebut 30 bulan? Ya karena kata para ulama usia mengandung yang paling minimal adalah 6 bulan. Ada bayi-bayi yang terlahir ketika berumur 6 atau 7 bulan. Itu bisa selamat. Lalu menyusuinya dalam waktu 24 bulan sehingga di sini terhitung sebagai 30 bulan. Ya selama itu pula ya sang ibu dan ayah berusaha dengan segenap kasih sayang untuk berusaha memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Itu. Bahkan seorang orang tua kadang rela kelaparan demi anaknya. Zaman dahulu mungkin nggih, zaman sekarang sih kayaknya insyaallah mboten nggih. Kalau zaman dahulu benar-benar tanya orang-orang tua ya yang sudah tua mungkin sangat jarang, tinggal beberapa gelintir di Cikadu. Ada bapaknya Pak Somad dan ibu saya barangkali ya, yang paling senior. Itu. Tanyakan bagaimana perjuangan mereka, bagaimana ngempani anak semono akeh, ya semuanya butuh makan setiap hari. Itu bagaimana itu? Makanya ketika mereka masih hidup kita juga masih menangi, masih kuat, ya. Itu kesempatan ladang bagi kita untuk mendulang pahala-pahala terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya Allah melanjutkan dalam kalimat berikutnya, hatta idza balagha asyuddahu. Dan ketika orang tersebut sudah mencapai asyuddahu, masa dewasanya, dan sudah mencapai wa balagha arba'ina sana, sudah mencapai umur 40 tahun. Kata orang-orang, life begin at 40, bahasa Jawa itu ya. Apa artinya bahasa Jawa? Urip ke mulaine sekang umur 40, angger mencapai umur 40 itu tembe urip jenenge. Artinya apa? Ketika sudah kita mencapai usia 40, semestinya kita secara fisik, mental, secara modal dunia maupun modal akhirat kita sudah siap-siap semestinya, semestinya seperti itu, ya. Makanya para anbiya, para rasul, mereka diutus menjadi rasul rata-rata ketika sudah mencapai usia 40 tahun. Ya, ketika kita sudah mencapai usia 40 tahun, usia yang matang untuk bisa menerima kebenaran, ya, untuk bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Hasil jerih payah kita di masa muda kita nikmati, mulai kita nikmati ketika kita menginjak usia 40 tahun. Yang belum 40 tahun monggo untuk mempersiapkan sedemikian rupa. Ya, pari bicara wong Jawa, Arab sugih, Arab ora we ketone nang umur 40. Ngur 40 kasih melarat bayi berarti dasar. Kayak nasib seperti itu. Ya, jadi secara duniawi seperti itu. Secara akhirat, secara syar'i, ya, ketika kita sudah mencapai usia 40, semestinya kita sudah punya bekal-bekal untuk menuju kehidupan akhirat yang benar. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah karena tidak semua manusia diberi usia panjang. Tidak semua manusia diberi sampai umur 40. Itu. Ya, kalau orang-orang tua kayak kita yang sudah 40 ke atas itu sudah harusnya semakin bersyukur. Makanya Allah mengajarkan kepada kita semuanya, ya kita semuanya mungkin yang hadir di sini 80% ya sudah mencapai 40. Ya, angger sing nom-nom ngerekon ngaji ya si mandan. Itu yang nom paling telu Bu Papat, yang di bawah 40. Iya, angger sing wis tua arep ngapa maning ngene nggih, arep gagagan ya utuh jamane.
Nggih, arep ayu-ayuan ya mulai pada peot. Nggih mboten? Iya. Ya kita tinggal fokus ya. Secara kehidupan dunia lah sudah apa yang sudah digariskan oleh Allah kita nikmati sedemikian rupa. Ya kadar paling-paling gelet sepiring rong piring nggih. Insya Allah kalau zaman sekarang sih sudah tidak ada orang yang kelaparan. Angger kurang teh ya kabeh kurang. Makanya Allah mengajarkan kepada kita semuanya untuk berdoa kepada Allah. Qal Rabbi auziqni ya an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ketika kita sudah mencapai usia 40 tahun, kita diperintah oleh Allah untuk berdoa. Izinkanlah aku ya Rabb untuk mensyukuri nikmat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada aku. Kamu sudah memberiku umur sampai 40 tahun. Kamu sudah memberikan aku istri yang cantik, yang soleh, yang soleha, anak yang cantik, anak yang sehat, ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, marahmah. Itu semuanya harus kita syukuri. Ya, karena tidak semua mendapatkan kenikmatan yang sama. Berapa banyak orang yang sudah mencapai usia 40 tahun masih belum menemukan kehidupan yang layak. Itu. Nah, kita yang sudah mendapatkan kehidupan yang layak ini diperintah oleh Allah untuk banyak-banyak berdoa. Rabbi auziqni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Izinkankah aku ya Allah untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada aku selama aku hidup. Aku diberi masa kecil yang sehat, masa remaja yang sehat, sampai menginjak usia dewasa, bisa berkeluarga, bisa duwe omah sing wis duwe omah, bisa tuku pit sing wis duwe pit, dan seterusnya. Ini nikmat-nikmat yang harus kita senantiasa ingat-ingat. Artinya apa? Ketika kita pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, artinya kita akan berusaha mendekat kepada Allah. Ya. Ketika kita bersyukur dengan nikmat umur yang sudah diberikan kepada kita, kita manfaatkan, kita ingat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kurang lebih artinya umur umat Islam itu antara 60 sampai 70 tahun. Ketika sudah 40 tahun berarti jatahe nang dunya paling-paling suwe ya gari ngatung dewek. Apalagi yang sudah sewidak dhuwur, monggo gari tinggal tunggu giliran. Secara teori itu seperti itu, walaupun orang mesti sing tua sing dipundhut dhisik, tidak mesti. Secara umum seperti itu. Ya, secara umum. Makanya ketika sudah berumur 60 tahun ke atas, ya, itu sudah semestinya fokus ya untuk menghadapi kehidupan akhirat. Mipil berhitung harta-harta yang dimiliki, mipil dihitung, dihisab sendiri. Sebelum dihisab oleh Allah. Amal-amal mipil dihitung, dihisab sendiri. Sebelum dihisab oleh Allah. Kira-kira saya antara amal dan dosa saya wis kira-kira beratan amal apa belum? Ini semestinya ketika kita sudah mencapai usia-usia senja. Lalu ketika kita masih mempunyai orang tua, wa ala walidayya, ya, dan juga yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada kedua orang tua kami. Ya, ketika sudah berusia 40 tahun ke atas dan kebetulan masih punya orang tua ataupun yang sudah meninggal. Ya. Kita bersyukur kepada Allah. Kita sewaktu kecil mempunyai orang tua yang membimbing kita. Orang tua yang mengayomi kita, yang rela lapar, rela haus demi kita anak-anaknya. Ini perjuangan kedua orang tua kita. Makanya
Kalau ada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, baik kepada ayah maupun ibunya, na'udzubillah, neraka balasannya. Dosa yang sangat besar. Lalu apalagi doanya? Wa an a'mala salihan tardahu. Ketika kita sudah mencapai usia dewasa, kita senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa kita bisa beramal solih. Sudah bukan masanya ketika usia 40 tahun ke atas masih terlalu mengejar keduniaan. Itu sudah bukan masanya. Ya, sudah ada gambaran. Ya, jatah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita sudah tergambar ketika menginjak usia 40. Itu. Sehingga kalau ngoyo, ya, akhirnya apa? Akhiratnya menjadi banyak terlepas. Ya, ngerti-ngerti wis 50, ngerti-ngerti wis 70, ngerti-ngerti wis itu ketunggul nguber-uber dunia baik, akhiratnya tidak terfikir, padahal usia semakin menipis. Ya. Wa an a'mala salihan tardahu, yang koridoi, wa aslih li fi dzurriyyati. Ini penting, ya. Ketika kita sudah mempunyai anak cucu, kita wajib untuk berdoa, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku, baik secara yang utama secara agama. Karena tidak mungkin kita mengharapkan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua tanpa dibekali agama, tidak mungkin. Ya. Anak-anak yang tidak memahami agama, dia tidak tahu bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah pahalanya surga. Makanya kita berdoa kepada Allah, wa aslih li fi dzurriyyati, atau doa yang lain, Rabbi jingalni muqimas salat wa min dzurriyyati. Di antara doa-doa yang memohon kepada Allah agar kita diberi keturunan yang baik, yang senantiasa menjaga sholat. Dan kita wajib mewasiatkan kepada anak cucu kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, aja wani-wani mati angger ora beragama Islam, aja wani-wani mati angger salate urung rutin, aja wani-wani mati. Kita wasiatkan kepada anak-anak kita. Tugas kita sebagai orang tua adalah mengantarkan anak kita untuk bisa memahami bahwa salat, ya, syariat agama Allah wajib untuk dijalani oleh setiap muslim. Ya, targetnya tidak usah muluk-muluk dalam urusan agama. Cukup anak kita tahu bahwa salat 5 waktu itu adalah wajib dan dia merasa berdosa kalau meninggalkan. Itu target orang tua yang realistis. Ya, kalau mengharapkan anak-anak kita memahami perkara agama itu lain-lain permasalahan, ya. Karena memang, ya, masing-masing orang dibekali dengan otak kemampuan yang berbeda-beda. Anggar kabehan dadi ustaz sing arep ngaji sinten nggih? Itu mudahnya seperti itu. Jadi secara umum kita sebagai orang tua targetnya realistis dalam urusan akhirat, urusan agama ini. Ya. Jaga anak-anak kita menjadi anak-anak yang mendirikan salat. Merasa bahwa sholat itu wajib, meninggalkan sholat wajib itu dosa. Tanamkan kepada anak-anak kita. Itu saja. Ya, wa aslih li fi dzurriyyati. Dan syarat utamanya agar kita seperti ini bisa mendapatkan anak-anak yang salih, otomatis kita sendiri juga harus
salih. Itu. Ya. Ketika kita tidak salih, sangat susah untuk mendapatkan anak-anak salih. Ketika kita tidak salat, bagaimana kita mau mengajari anak-anak kita salat? Lalu di akhir ayat Allah berfirman, inni tubtu ilaik. Ya, aku bertobat kepada engkau ya Allah. Menginjak usia 40 tahun. Bertobat atas dosa-dosa masa muda. Masa muda kita tahu, masa yang penuh dengan lika-liku. Bukan, tidak semuanya termasuk kami, ya. Kalau dihitung-hitung dosane nganti isin, gini betul. Kalau kita menghitung dosa-dosa masa muda, ya saya panjenengan sih mungkin tidak banyak dosanya. Kalau saya pribadi terus sang saja, ketika menghitung-hitung dosa sampai malu kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika menginjak usia dewasa, senantiasa berdoa, inni tubtu ilaik. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin. Dan aku termasuk orang-orang muslim. Jamaah rahimakumullah, ya. Perintah birrul walidain ini sudah sangat pada kajian yang lalu kita sudah membahas terkait dengan surat Al-Isra ini. Dalam ayat ini juga Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika kita berbakti kepada orang tua kita, insya Allah kita juga akan dibakteni dengan anak-anak kita. Ya, karena kita mencontohkan yang baik. Tapi ketika kita tidak mencontohkan, ya kita jangan mengharap anak-anak kita nanti ketika kita usia tua mereka berbakti karena kita tidak mencontohkan. Ya. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah mewajibkan kepada kita agar supaya kamu jangan menyembah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsanan. Dan kepada kedua orang tua senantiasa berbuat baik. Di sini Allah menyandingkan kalimat alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kamu menyembah kepada selain Allah. Jangan syirik kepada Allah. Kalimat berikutnya apa? Wabil walidaini ihsanan. Kedudukannya sangat tinggi. Ya. Perintah menyembah kepada Allah. Perintah la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Disandingkan oleh Allah dengan wabil walidaini ihsanan. Dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menandakan kedudukannya sangat mulia. Lalu Allah melanjutkan, imma yablughanna 'indakal kibara. Dan ketika kedua orang tua kalian mencapai usia yang besar, usia yang mencapai 60, 70 bahkan lebih. Akhaduhuma au killahuma, baik satu orang, bapak atau ibu atau kedua-duanya masih mencapai usia tersebut. Ya, perhatikan, fala taqul lahuma uff. Jangan kamu berani mengatakan uff atau perkataan yang lebih. Yang uff saja tidak boleh, apa maning sing lebih kasar, apa maning sampai bentak-bentak, apa maning nguber-uber. Oh, jadi ingat lagi nggih. Ya. Wala tanharhuma, jangan kalian membentak kedua orang tua kalian ketika orang tua kita sudah, ya panjenengan akan merasakan sendiri angger wis tua dibentak anaknya kayak ngapa. Gini bang ya, sudah pernah ada yang dibentak anak. Itu akan sangat melangsa. Itu. Wa qul lahuma qalan kariman, katakanlah perkataan yang mulia. Wakhfid lahuma janahaka dzulli minar rahmah, dan rendahkan diri kalian di hadapan kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghiran. Ya, berilah rahmat
kasih sayangilah kedua orang tua kami, ya, sebagaimana mereka menyayangiku pada saat aku masih kecil. Itu doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghiran. Ya. Itu kalau kita tahu bahwa orang tua kita muslim, tapi kalau kita tahu bahwa orang tua kita kafir, tidak boleh kita berdoa. Kalau orang tua kita kafir, kita tidak boleh mendoakan orang kafir. Gitu. Kalau kita tahu orang tua kita muslim, ya kita berdoa. Ya kalau tahu bahwa orang tuanya mungkin setengah-setengah, ya kita berdoa saja. Mudah-mudahan dengan doa kita mengurangi dosa-dosa kedua orang tua kita. Jamaah rahimakumullah, saya akan lanjutkan dengan sedikit, ya. Bersyukur kepada kedua orang tua adalah kedudukannya setelah bersyukur kepada Allah. Dalam surat Al-Luqman yang sudah kita bahas, Allah berfirman, "Aniskurli wali walidaik ilayyal masir." Hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga kepada kedua orang tuamu, karena kamu semuanya akan kembali. Ya. Ini surat yang tadi, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghiran. Artinya apa? Hendaklah kita sebagai anak senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah lah yang membuat kita mempunyai orang tua yang sayang kepada kita waktu kecil. Itu nikmat yang luar biasa besar, karena banyak di antara manusia yang tidak memiliki orang tua yang sayang kepada dirinya sendiri. Berapa banyak, apalagi zaman sekarang, ya, anak-anak yang terlantar. Panjenengan ketika berjalan di jalan raya, ketika kita melihat anak-anak yang di jalan raya dengan dandanan yang luar biasa aneh. Ini salah siapa? Ya, itu karena mereka tidak memiliki kasih sayang orang tua, itu sebab utamanya. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita diberi karunia oleh Allah, diberi orang tua yang bertanggung jawab. Itu. Ya walaupun dengan kekurangannya, ya kita waktu kecil orang ngerti ya, anggar kurang ngerjaluk, ngertinya kutu. Padahal sudah benar-benar langka. Dan kita wajib mensyukurinya. Ketika kita melihat berapa banyak anak-anak usia yang semestinya berada di rumah mereka berkeliaran di jalan raya tanpa kasih sayang orang tua. Ketika kita melihat hal-hal yang seperti itu, hendaknya kita merasa sangat bersyukur kepada Allah. Pertama kepada Allah, lalu kepada kedua orang tua kita. Ini. Jamaah rahimakumullah, akan tetapi kata Allah dalam ayat berikutnya, wa in jahadaka ala an usyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Akan tetapi ketika kedua orang tua kita mengajarkan kepada kita, menyuruh kita untuk berbuat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, ya, sekali lagi, ya, di sini Allah memberikan kalimat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Ketika orang tuamu menyuruh engkau berbuat syirik, ketika orang tuamu minta panjenengan untuk menaruh sajen misalnya, ya, ketika kedua orang tuamu meminta kalian untuk menyembah kepada selain Allah, atau menyembelih binatang atas nama selain Allah, atau menyembelih binatang dengan tujuan untuk selain Allah, semua hal-hal kesyirikan, atau memerintahkan kalian untuk ke dukun misalnya, itu semuanya ya masuk
dalam kalimat ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, yang engkau tidak tahu ilmunya. Untuk urusan-urusan agama, kita jangan mengikuti hal-hal yang tidak kita tahu ilmunya. Kita dalam beragama harus yakin. Wala ta'fu ma laysa laka bihi ilmun, kata Allah. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memahami ilmunya. Jangan mengikuti. Inna sam'a wal absara wal fuada kullu haulaiki mas'ulan, kata Allah. Sesungguhnya telinga, mata dan hati semuanya akan dimintai tanggung jawab. Eta. Jangan hanya melu-melu dalam urusan agama ini. Harus punya dasar yang kuat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang kuat. Jangan berdasarkan organisasi. La, agama bukan organisasi. Agama Quran dan Sunnah patokannya. Ya, sekali lagi. Walaupun dia orang tua kita yang menyuruh kita, ya, kalau itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita wajib tolak. Apalagi orang lain. Akan tetapi Allah mengajarkan dengan cara yang ma'ruf. Walaupun seperti itu, wasohibhuma fid dunya ma'rufan. Kalaupun orang tua kita musyrik, walaupun orang tua kita kafir, walaupun orang tua kita berbeda akidah dengan kita, kita tidak boleh kasar kepada orang tua kita. Gitu. Wasohibhuma fid dunya ma'rufan, dan pergaulilah mereka di dunia ini, ya, dengan cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang baik. Lalu Allah melanjutkan, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah, kata Allah, kembalinya kamu semuanya. Kamu semuanya, hai manusia, akan kembali kepada Allah sendiri-sendiri. Langkah-langkah embel-embelnya kamu nanti di akhirat nanti tidak akan ditanya kamu Islam apa, kamu Islam apa. Tidak. Ya, kamu ditanya oleh Allah nanti di hadapan Allah, dasar kamu apa, melakukan ini itu semuanya, itu urusannya pribadi masing-masing. Ya. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan aku akan beritahukan, aku kabarkan kepada kalian umat manusia besok di hari kiamat apa-apa yang kamu kerjakan di dunia, baik yang sifatnya nyata maupun yang sifatnya tidak nyata, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang dikatakan ataupun apa-apa yang tersirat di dalam hati, karena hanya Allah yang tahu. Yang hadir di sini, ya, siapa-siapa yang ikhlas, ini Allah tahu. Yang hanya sekedar datang, Allah tahu. Ya, yang hanya karena orang kepenak, Allah tahu kalau ada. Mudah-mudahan tidak ada, semuanya ikhlas. Itu. Semuanya. Makanya Allah mengatakan fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Siapa yang berjuang di jalan Allah, benar-benar berjuang di jalan Allah, itu besok akan dikabarkan oleh Allah. Barang siapa yang berjuang akan tapi ada embel-embelnya, itu akan dikabarkan oleh Allah besok di hari kiamat. Ini. Sekali lagi, ya, bahwasanya ketika kedua orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat keburukan, kita tidak boleh mengikutinya, akan tetapi kita tetap wajib, ya, tetap wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang berikutnya terkait wasiat Luqman dalam surat yang ke-16. Ya.
Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya dengan kalimat ya bunayya, wahai anak-anakku, wahai Ananda, wahai anak-anakku yang gagah-gagah, wahai anak-anakku yang cantik-cantik. Itu semuanya harus dijadikan ibrah. Bahwasanya ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita dengan bahasa-bahasa yang manis, bahasa-bahasa yang halus, yang akan membekas di dalam dada anak-anak kita. Kata beliau, Luqman, innaha intakum misqala habbah. Ya, ketika ada di dalam diri kalian seberat habbah, sebiji, min khardalin, ya, biji sawi sih kayak apa? Ya, pokoknya sing cilik banget lah, ya. Fatakun fi sakhratin, dan berada di dalam batu. Bis cilik anane nang jero watu. Au fis samawati au fil ard, atau berada di langit yang entah di mana, atau di dalam bumi sekalipun. Baik kebaikan maupun keburukan. Ya. Ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkan balasannya. Dalam ayat yang lain yang sudah kita tahu, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ. Latif itu artinya maha halus dalam hisabnya. Artinya sekecil apapun dosa, sekecil apapun amal solih akan didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, amal sekecil apapun, dosa sekecil apapun pasti akan didatangkan oleh Allah. Setiap amal baik kecil maupun besar akan mendatangkan kebaikan. Sementara setiap dosa baik kecil maupun besar akan mendatangkan bencana. Makanya jangan pernah meremehkan, ya, amal-amal baik kecil maupun besar, ataupun meremehkan dosa. Ya, kadang kita suka meremehkan dosa. Ya, tidak ada dosa kecil, kalau sering ya akhirnya numpuk. Gimana betul? Ya. Innallaha latifun khabir. Artinya apa? Bahwasanya Allah itu baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Yang namanya khabir ini. Khabir ini hampir sama dengan latif. Maha halus hisabnya, maha halus semuanya. Semua yang bahkan yang baru tersirat dalam hati kita mengetahui. Dan Allah itu di samping latif, itu Allah itu khabir. Ya, maha mengetahui semuanya. Jamaah rahimakumullah, kita harus tanamkan kepada anak-anak kita, kepada diri kita sendiri, bahwasanya amal-amal sekecil apapun juga harus kita rutinkan, kita biasakan. Ya, yang terbiasa untuk salat sunnah, rutinkan. Yang terbiasa untuk bersedekah di hari Jumat, rutinkan, walaupun semending. Ya, jangan pernah meremehkan. Ya. Akan tetapi ketika kita berbuat dosa, jangan pernah menganggap bahwa dosa itu kecil. Karena kalau kita meremehkan perbuatan dosa, nanti akan semakin kita meremehkan, akan semakin bertambah dosa kita. Ketika kita meremehkan dosa kecil, suwe-suwe dosa besar pun diremehkan. Sama seperti orang yang meremehkan sholat. Ketika sudah meremehkan sholat, ya sudah, hilang semuanya. Semuanya diremehkan.
Ayat 17. Luqman melanjutkan, ya bunayya aqimis shalah. Nih perhatikan. Para anbiya, para orang-orang salih yang diwasiatkan kepada anak-anaknya, yang utama, yang pertama, aqimis shalah. Karena apa? As-shalah imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Agar bisa menjadi tiang agama, maka harus ditegakkan, bukan dilaksanakan, ditegakkan. Agar menjadi tiangnya agama, salat itu harus ditegakkan. Baik tata caranya, baik jamaahnya, baik bacaannya, semuanya harus ditegakkan. Kita tanamkan kepada anak-anak kita semuanya. Ya. Tanamkan senantiasa menjadi orang-orang yang muqimas shalah, menjadi penegak-penegak salat. Apalagi wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kita wasiatkan kepada anak-anak kita menjadi anak-anak atau generasi yang menyuruh, yang suka menyuruh kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Di dalam segala, setiap aspek, setiap perkara. Kita semestinya ketika berada di rumah melihat anak cucu kita misalnya makan dengan tangan kiri, tegur. Haram makan dengan tangan kiri. Ya. Ketika mau masuk kamar mandi misalnya belum berdoa, sudah berdoa belum? Tanyakan anak-anak kita, salat itu rutin sudah ditanyakan setiap saat. Ya. Itu mencontohkan ma'mur bil ma'ruf wanha 'anil mungkar. Kalau tidak seperti itu, tidak ada jiwa amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak-anak kita. Kalau panjenengan melihat anak-anak kita berkata kasar, didiamkan saja, ini akan membekas sampai dewasa. Ketika anak-anak kita yang masuk ke rumah tanpa salam dibiarkan saja, ini akan membekas sampai dewasa. Hal-hal yang kelihatannya sederhana, akan tapi ini akan membentuk karakter. Ya, seorang muslim harus punya karakter yang kuat agar supaya dia benar-benar menjadi muslim yang benar. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa-apa yang menimpa kalian. Ini ya, bersabar. Sabar itu artinya apa? Diantemi menang baik. Mboten nggih. Bersabar artinya istiqomah. Salat juga istiqomah. Ya, berbuat baik istiqomah. Ketika kita ditimpa segala sesuatu, baik kebaikan maupun keburukan, kita bersabar. Artinya kita menjalankan segala sesuatu sesuai ketentuan syariat. Itu namanya sabar. Ketika kita ditimpa sakit misalnya, kita bersabar. Artinya bersabar bukan diam di rumah. Lah, artinya kita ikhtiar berobat kepada ahlinya, kepada dokter aja maring dukun. Oke, jenenge ora sabar, pengennya instan. Iya, bayar 2 juta, 3 juta. Dokter mahar paling 50.000 nggih. Itu. Sabar, ini sabar penting. Ya, penting. Kenapa? Karena banyak di antara kita ketika menghadapi sakit tidak sabar, menghadapi anak sakit tidak sabar. Bocah maghrib nangis bae ora rewel-rewel. Ya, ora rewel, maaf, ora meneng-meneng. Oke, hari-harine kegrumut semut dia ditiliki hari-harine. Apa hubungannya? Itu, ya. Oke, lagi diganggu saudara kembare jere. Enggak ada. Sabar. Jangan mengharap sesuatu yang instan. Kadang kita kepengin bocah meriangnya cepat mari. Ya siapa sih yang tidak pengen, tapi kita harus sabar. Ya.
Ingat bahwasanya Allah tidaklah menurunkan penyakit, pasti juga akan ada obatnya. Itu. Ini yang harus kita pahami. Jangan wis diperiksa nganang ini orang mari-mari. Oh kita gara-gara dijaili anu. Wis seton semuanya, omong kosong. Itu kita pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ikhtiar semampu kita. Lalu di akhir ayat Luqman berkata, inna dzalika min azmil umur. Ini perkara yang utama. Yang demikian ini mendirikan salat, amar ma'ruf nahi mungkar, bersabar terhadap segala sesuatu. Ini perkara-perkara yang utama yang harus dijaga oleh kita secara umum, dan kita wasiatkan kepada anak-anak kita, ya, untuk berbuat seperti itu. Berwasiatkan artinya kita mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalau kita tidak contohkan, anak kita misalnya punya kebiasaan yang buruk, suka mencuri, walaupun duit orang tuanya, mengambil uang tanpa izin orang tuanya, walaupun orang tuanya redo, akan tapi itu pengajaran yang salah. Harus ditegur, ya, jangan sampai anak kita mengambil uang kita tanpa sepengetahuan kita, walaupun kita rela, walaupun hanya uang 500 perak. Ini akan membentuk karakter. Ini monggo yang masih punya anak-anak kecil diperhatikan ini. Jangan sampai, ya, anak-anak kita membiasakan hal-hal seperti ini. Kalau tidak ditegur, semakin dewasa dia akan pemikirannya. Begitu juga ketika anak kita suka memegang sesuatu, makan dengan tangan kiri, jangan dibiarkan. Ya, ini bukan yang namanya kidal, ini bukan bawaan. Ini karena apa? Karena sewaktu kecil dibiarkan. Akhirnya apa? Pindah fokus otaknya pindah ke sebelah kiri, sehingga menjadi orang-orang kidal. Kalau dari kecil dia ditegur oleh orang tuanya, insya Allah akan normal. Itu. Ini sebagai gambaran, ya, hal-hal yang semestinya kita, ya, orang-orang tua mempersiapkan diri kita, mempersiapkan untuk mendidik anak-anak kita, ya. Samping kita berbuat baik ke atas kepada kedua orang tua kita, kita juga mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang nantinya berbakti kepada kita. Begitu, kan? Sampai di sini dulu ya, yang ke-17, mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabarok wa Ta'ala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.